Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang korelasi antara pendidikan jasmani dan optimalisasi perkembangan anak. A. Pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan yang diperuntukkan untuk seseorang atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik. Pendidikan jasmani dilakukan melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh pertumbuhan jasmani, kesehatan jasmani, kemampuan dan keterampilan, kecerdasan serta perkembangan watak dan kepribadian yang harmonis dalam rangka pembentukan manusia. Pertumbuhan serta perkembangan anak mencakup beberapa aspek yang antara satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi, mulai dari aspek fisik, psikologis, dan psikososial. Dengan berjalannya ketiga aspek tersebut secara optimal, maka dapat dipastikan anak akan tumbuh dan berkembang dengan kepribadian yang luar biasa. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi perkembangan ketiga aspek tersebut, di antaranya sebagai berikut. Poin pertama ialah faktor keturunan. Sedikit banyaknya memang dalam pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada diri anak dipengaruhi pula oleh sejumlah gen yang diwarisi dari kedua orang tuanya, misalnya dari bentuk hidung, mata, dan lain sebagainya. Kedua, ialah faktor lingkungan yang terbagi menjadi dua jenis, internal dan eksternal. Adapun internal ialah dari dalam diri anak, seperti intelijensi, motivasi, hormon, dan semacamnya. Sedangkan eksternal terdiri dari status ekonomi dan sosial orang tua si kecil, kebudayaan yang juga tak kalah dalam membentuk kepribadian, serta pola pikir anak, dan masih banyak lagi. Ketiga, kematangan dapat memberikan pengaruh tak kalah besarnya dari kedua poin di atas, sebab dengan kematangan tersebut, anak akan memiliki pola perilaku dan fisik yang berubah menjadi lebih baik. Setiap individu akan mengalami tahap perkembangan yang berbeda-beda. Perkembangan gerak dasar secara kritis berkembang pada usia 2-7 tahun. Namun demikian, antara rentang usia 2-7 tahun terjadi 3 tahap perkembangan yang merupakan sub perkembangan gerak dasar, yaitu tahap pengenalan, tahap dasar, dan tahap kematangan. Tahap-tahap perkembangan tersebut memberi pengaruh terhadap pengembangan program pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Selanjutnya, pada usia 7-14 tahun, terjadi perkembangan gerak spesialisasi. Dalam tahap-tahap usia tersebut terjadi sub-perkembangan gerak sebagai berikut. 1. Tahap transisi dari gerak dasar ke gerak aplikasi. 2. Tahap aplikasi gerak pada bentuk-bentuk keterampilan yang spesialisasi dan menuntut kualitas koordinasi yang lebih baik. 3. Tahap pemanfaatan pada berbagai kegiatan yang menumbuhkan keterampilan gerak dengan kualitas koordinasi yang baik. Prinsip pertumbuhan dan perkembangan anak didik sebagai berikut. 1. Pertumbuhan dan perkembangan terjadi secara terlak seseorang dalam bentuk janin sampai batas usia tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pertumbuhan dan perkembangan yang tampak saat ini merupakan kelanjutan dari pertumbuhan dan perkembangan sebelumnya. Hal tersebut memberikan implikasi terhadap penyusunan program pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Penyusunan program pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan pada masing-masing tingkat pendidikan hendaknya merupakan satu kesatuan yang berkesinambungan. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan pada tingkat sekolah menengah atas hendaknya merupakan kelanjutan dari sekolah menengah pertama dan sekolah dasar. 2. Pada perjalanan usia anak mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda. Tiap tahap perkembangan memiliki karakteristik yang berbeda. Program pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang efektif adalah program yang memperhatikan dan mempertimbangkan dengan seksama pertumbuhan dan perkembangan anak. 3. Tiap individu memiliki karakteristik pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut mempunyai implikasi terhadap penyusunan program pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.
Program pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang efektif adalah program yang disusun secara individualis, artinya program yang disusun sesuai dengan kebutuhan individu. Tetapi pembuatan program itu sangat sulit untuk dilakukan, paling tidak program disusun berdasarkan kebutuhan kelompok, misalnya kelompok siswa yang memiliki kemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Di samping itu, guru mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di sekolah dasar harus memahami dan mendalami tahap-tahap perkembangan gerak. Perkembangan gerak merujuk pada kebutuhan individual dan lingkungan. Faktor individual secara spesifik berhubungan dengan keadaan internal yang secara khusus oleh tiap anak. Tiap anak memiliki faktor individual yang berbeda. Kemudian, faktor lingkungan berhubungan dengan faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan individu. Perkembangan otak anak juga berkembang dan bertumbuh dengan cepat dibandingkan waktu lain dalam hidupnya, sehingga tidak ada salahnya orang tua rutin memberikan stimulasi positif pada anak. Tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi serta nutrisi anak, ada faktor lain yang perlu diperhatikan orang tua untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak sesuai dengan usianya. Sebaiknya ibu mengetahui cara yang dapat membantu untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak di periode emasnya, seperti mengaruhi tumbuh kembang anak. Anak memengaruhi tumbuh dan kembang anak. Lingkungan yang baik tentu membuat anak memiliki hubungan yang positif dengan orang-orang di sekitarnya. Hubungan yang positif menjadi pengalaman anak untuk menjalani proses tumbuh kembang anak pada periode emasnya. Situasi lingkungan anak membentuk anak ke depannya, namun hubungan yang positif dengan orang tua dan keluarga menjadi hal utama yang perlu dilakukan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak berjalan baik. 2. Lakukan permainan yang menyenangkan. Pada awal pertumbuhannya, pembelajaran yang diberikan pada anak sebaiknya dilakukan sesuai dengan usianya agar anak dapat menerima informasi dengan baik. Salah satu cara yang bisa dilakukan orang tua adalah belajar sambil bermain. Hal-hal yang menyenangkan lebih mudah diterima oleh anak, sehingga berikan anak permainan yang menyenangkan yang membuat ia berkesempatan untuk bereksplorasi, memecahkan masalah, dan belajar dari kondisi yang dihadapi. Ketika anak mengalami kesulitan, jangan ragu untuk membantu dan mendukung anak. Namun, jangan lupa untuk tetap biarkan anak menemukan cara sendiri untuk mengatasi masalahnya. 3. Luangkan waktu bersama anak. Orang tua sebaiknya luangkan waktu untuk berinteraksi dengan anak. Interaksi yang baik membantu anak meningkatkan kemampuan bersosialisasi, memecahkan masalah. Dengan meluangkan waktu bersama anak, orang tua juga lebih menjadi dekat dengan anak. Dengan begitu, orang tua mudah menemukan perubahan atau adanya gejala dari gangguan kesehatan pada anak. Jika anak mengalami gangguan kesehatan, sebaiknya orang tua jangan panik. Keempat, penuhi kebutuhan gizi. Pemenuhan kebutuhan gizi pada anak mempengaruhi tumbuh kembang anak. Tidak ada salahnya untuk memenuhi kebutuhan gizi dan nutrisi sejak anak mulai mengkonsumsi makanan pendamping ASI. Tiap anak mulai diberikan empasi sejak menginjak usia 6 bulan dengan tekstur makanan yang lembut. Sebaiknya jangan lupa berikan makanan yang menunjang kebutuhan vitamin serta nutrisi yang dibutuhkan oleh anak pada masa tumbuh kembang. Jangan lupa memenuhi kebutuhan protein di dalam tubuh anak untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik anak. Kalsium juga memiliki peran yang penting bagi tubuh kembang anak untuk pembentukan tulang pada anak-anak hingga dewasa. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.